Oke, oke. Baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali, selamat kembali. Kita kembali di acara Jeep Talks ya, acara obrolan ringan. Kita akan membahas hal yang amat sangat urgent, genting ya kali ini, yaitu COVID outbreak. Gimana sih masyarakat kita yang awam, yang nggak ngerti, jadi lebih ngerti, yang ngerti-ngerti sedikit, jadi lebih ngerti lagi, dan ngasih tahu yang lainnya gitu loh. Jadi ini di sini ada Dr. Jordan ya, ini dokter lapangan ya, sekaligus dosen di kedokteran UI, khusus di virologi juga, ahli virus. Kemudian nanti Mbak Santi akan nyusul ya. Mbak Santi juga dosen di medical di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dia udah masuk deh. Oke, dia CEO Patgen ya. Saya mungkin perlu penjelasan lebih lanjut nih. Patgen itu apa gitu. Istilahnya canggih. Ilmuwan top. Ilmuwan top. Mas Santi apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Mas Musa, Mas Bayu mungkin nggak ingat saya, walaupun saya ingat Mas Bayu. Yang lain-lain juga Bapak Ibu. Assalamualaikum, sehat-sehat. Alhamdulillah, ya. Oke, ini Patgen itu apa ya, Mbak Santi? Patgen itu startup company yang saya dirikan di bidang molekular diagnostik atau tes genetik ya. Dan saat ini startup yang berlokasi di Indonesia. Saat ini diinkubasikan di LIPI. Oh, oke. Oh gitu, dipakai ini dong, sama di LIPI yang di Cibinong, Mbak? Enggak? Iya, betul Bapak. Sama Terapi juga ya? Iya, kenal toh. Oh, kenal banget. Sampel saya ada di sana. Oh gitu. Nanti tolong ya. Adik-adik kita tuh cuman kemarin kayaknya ikutan. Variannya bukan Delta tuh kayaknya. Masih belum awal-awal soalnya. Okay. Oh iya, alhamdulillah. Okay. Ini udah live ya, Mbak Santi ya? Oh oke. Aduh. Oh iya. Tadi perkenalan. Kirain belum. Ini ada pembicara ketiga, Mas Bayu ya, dari dosen UGM, ahli pengamat kebijakan ya. Ini ya. Kemudian ada Mas David ya. Halo Mas David, dari GeoTimes dan Jeep Talks or Jeep Post gitu ya, yang mendokumentasikan acara-acara kita lah. Gitu ya. Kemudian saya sendiri Musa Maliki, dosen UPN VJ, kontributor Jeep Talks ya. Jadi nanti kita ngobrolnya ngalir aja. Jadi sebagaimana saya pribadi amati, saya kan posisinya di Brunei nih. Jadi kalau dari Brunei itu ngelihatnya Indonesia itu sangat genting dalam artian udah mengerikan lah. Jadi gambaran metafor saya itu kayak zombie bergentayangan, tapi wujudnya itu manusia bukan zombie itu. Jadi amat sangat mengerikan. Ini gambaran saya di luar ya. Saya nggak tahu kalau di sana seperti apa. Karena saya ketika lihat di Info Jakarta ya di Instagram itu tadi itu masih ramai sekali ya, berdesak-desakan di jalanan gitu loh. Jadi ada satu sisi orang memang nggak mau tahu atau masih bekerja atau kemudian pemerintah nggak menghentikan pengusaha-pengusaha itu untuk stoplah dulu perusahaan-perusahaan itu, pabrik-pabrik itu, biar orang-orang juga nggak datang gitu loh. Di sisi lain, tabung oksigen kurang, banyak orang sudah berjatuhan, sirene kematian lewat lalu lintas terus-menerus, itu mengerikan sekali ya. Kemudian di sisi lain umat beragama ini masih pengen buka masjid gitu ya. Di sisi lain ini umat beragama yang lainnya juga tutup masjid dan sebagainya. Jadi perdebatan ini masih saja berulang gitu ya. Kemudian sebenarnya kita akan memulainya pengennya dari lapangan, dari Mas Jordan, Dr. Jordan ya, yang mengurusi langsung dengan pasien-pasien COVID di Durensawit khususnya ya. Prakteknya seminggu berapa sih, Dr. Jordan? Ya, maaf ya lagi azan soalnya gimana ya? Nggak apa-apa ya? Lanjutin aja. Ya, oke lah. Jadi kalau gimana tadi? Prakteknya seminggu berapa kali di Durensawit? Saya praktek kalau dihitung mau berapa, hampir seminggu kayaknya praktek terus deh. Sabtu Minggu praktek soalnya. Jadi kebetulan saya praktek
Ya, Kebetulan kebetulan saya. saya praktek di satu rumah sakit rujukan COVID, di mana 1 minggu itu paling enggak 3 kali atau 3 sampai 4 kali harus praktek atau harus jaga, entah itu shift malam, shift pagi, atau shift siang. Hmm. Nah, kalau misalnya di klinik, saya kebetulan juga masih praktek di klinik, ada 2 klinik. Yang semuanya sih sehari sekali, seminggu sekali sama seminggu 2 kali. Jadi sisanya bisa dibayangkan kan berarti 5 dong. 5 berarti udah hampir tiap hari kan. Jadi ya cukup sibuk sih. Jadi kalau untuk urusan apa namanya praktek ini atau kerja di rumah sakit memang hampir setiap hari saya bekerja untuk pasien atau di apa namanya melayani masyarakat yang sakit lah istilahnya. Iya, oke. Iya. Saya pengen tahu nanti kita mengawali dari settingnya dulu ya. Jadi tadi kan gambaran saya ya yang di luar Indonesia. Jadi kalau teman-teman semua mulai dari Dr. Jordan itu kira-kira di lapangan itu settingannya, konteksnya, kondisinya itu segenting apa sih? Apakah sama dengan apa yang saya bayangkan atau lebih genting lagi atau bagaimana gitu? Kondisi terpuntal-puntalnya nggak jelas, uncontrollable gitu loh. Ya. Gimana? Karena saya praktek ada di rumah sakit di mana rujukan COVID, jelas itu nanti saya ceritakan, tapi kita mulai dari klinik aja ya sebagai salah satu contoh ya. Klinik itu kan setiap pasien nggak tahu dia kondisinya sudah COVID positif atau COVID masih negatif, yang penting dia batuk pilek, demam, dia datang ke dokter. Mana klinik yang buka, saya harus ke situ, ya nggak? Harus sembuh gitu, atau harus memperbaiki kondisi keadaannya sendiri. Nah, sekarang kita bayangkan aja dulu pada masa awal COVID, ya, itu dengan dengan gagahnya gitu ya, kita pakai hazmat segala macam, praktek di klinik, pakai Google pun dipakai gitu kan. Itu memang saat itu masih jarang ya orang terkena COVID karena begitu dia ada keluhan seperti itu, dia mungkin bisa langsung ke vaskes yang lebih tinggi lah, istilahnya kayak rumah sakit atau apa untuk periksa PCR atau swab antigen, karena di tempat kita juga belum ada. Nah sekarang itu sebagai contoh kasus, kalau misalnya ada yang batuk pilek nih, begitu udah 2 hari atau apa, matanya udah agak merah misalnya nih kondisi klinisnya, matanya udah merah, kemudian udah lemes gitu, tetap datang ke klinik, itu hal-hal seperti itu masih ada dan ketika dicek positif. Jadi dari 10 pasien, mungkin kayak di klinik saya sebagai contoh, 10 pasien yang datang dengan kondisi demikian, itu seenggaknya tuh 6 orang tuh kalau di swab antigen tuh positif. Dan kita sebelumnya nggak tahu kan kondisinya dia seperti apa, udah batuk-batuk di luar mungkin di ruang tunggu atau di mana lah seperti itu. Nah itu salah satu contoh yang simpelnya di klinik ya, maksudnya tuh seberapa genting ya, genting lah kalau kayak gitu aja gak diperhatikan, gimana nggak bisa menyebar dengan gampang nih virus, ya nggak? Maksudnya tuh kita nggak tahu di kanan kiri kita mana yang positif istilahnya gitu. Nah itu soal dari awal diagnosisnya. Pas dia pasien datang itu kamu pakaiannya seperti apa, Dan? Ya kalau sekarang ya masih pakai hazmat, pakai face shield, tapi nggak yang hazmat yang kalau di klinik saya sih pakai hazmat yang reusable ya, bukan hazmat yang kayak putih-putih seperti itu, bukannya. Karena memang menurut aturan menurut aturan dari Kemenkes sekarang katanya APD level berapa gitu kan ada ketentuannya, dan itu kalau kita praktek umum masih menggunakan aturan yang sebelumnya, yaitu yang penting adalah memakai masker KN95 atau N95 seperti itu. Jadi saat ini ya kalau ada teman-teman sih mungkin ada juga yang bawa hazmat sendiri, mungkin ada ya kalau di tempat prakteknya masing-masing. Tapi saya pribadi saya hanya memakai masker N95, kemudian mungkin face shield kadang-kadang sama baju hazmat. Ya seperti itu. Tapi Google itu kan ada ininya, ada kita di ruang praktek biasanya ada akrilik ya, kaca akrilik untuk meminimalisasi kontak. Dan saya juga sangat meminimalisasi kontak dengan pasien. Nah itu kalau di klinik. Sekarang kalau di rumah sakit kondisinya seperti apa? Setiap hari dari tanggal 1 kemarin itu hampir 60-70 orang tuh di IGD ngantri ya mau masuk ke ruang rawat
inap ya, di mana ruang rawat inapnya juga masih full ya, masih full dan nggak ada space. Dalam artian kita itu bukan mengurusi pasien demam berdarah ya, kayak yang bisa ditaruh di selasar, kemudian kita kasih terapi cairan ya, supaya dia rehidrasi ya, misalnya nggak kekurangan cairan segala macam tanpa menularkan satu sama lain saat itu. Nah, kalau pasien COVID mau digituin, apakah bisa? Enggak kan? Yang ada justru nanti membahayakan yang lain. Jadi intinya memang sebegitu pentingnya itu dari segi tempat. Kemudian yang keduanya adalah terapinya, yaitu oksigen yang sekarang kita butuhkan ya. Itu hampir semua yang datang itu butuh oksigen. Hampir semua ya. Kalau ringan sedang, yang ngantri itu pasti yang dalam keadaan sedang berat ya. Atau kalau yang ringan kita terpaksa memulangkan dan mewajibkan atau merekomendasikan untuk isolasi mandiri di rumah ya, dengan obat-obatan tertentu yang harus dikonsumsi. Tapi untuk sedang berat ini yang butuh oksigen, kemudian yang saturasinya akan cenderung turun, itu yang justru banyak mereka itu ngantri di IGD, kemudian ngantri masuk ke ruang isolasi rawat inap tuh ngantri. Dan jangan bicara lagi tentang ICU. ICU udah full soalnya. ICU kapasitasnya 30 kan palingnya. 30 di tempat saya tuh 30 udah maksimal, udah bagus banget. Udah paling banyak, dan itu khusus COVID. Dan itu selalu full ya. Dan yang saturasinya udah turun, biasanya kita dirawat inap dengan oksigen yang sudah maksimal, sudah mau masuk ke ICU udah nggak ada, misalnya udah nggak tertolong lagi. Nah, itu yang fenomena yang terjadi saat ini. Dan yang sekiranya saturasinya udah tinggi banget dan udah nggak mungkin bisa tertolong, itu tetap dikasih oksigen atau dibiarkan jadi meninggal gitu aja? Tetap dia kasih oksigen, cuman tetap kalau terapi tetap, tapi untuk itu nggak dapat ruangan, nggak dapat ruangan. Dia datang udah saturasinya tinggi gitu loh, itu gimana? Iya, di IGD kan maksudnya. Maksudnya saturasinya rendah ya, Musa? Saturasinya rendah mungkin. Sorry. Iya rendah, terus udah mau meninggal lah gitu, IGD penuh, terus diapain ini? Gimana? Nah, iya, itulah makanya tetap kita berikan prioritas pada pasien-pasien yang saturasinya rendah seperti itu, diberikan oksigen, tetap kita prioritaskan. Cuman ketika nanti biasanya pasien-pasien demikian memang kita prioritaskan juga untuk segera naik ke rawat isolasi ya, maksudnya itu rawat inap isolasi yang biasa. Jadi nanti begitu isolasi di ICU ada yang kosong, entah itu sembuh, entah itu nggak ada, kita langsung masukkan ke situ. Tapi kadang-kadang kita jadi juga suka dari ilmu kedokteran kan kadang ada ini ya, ada diagnosis prognosisnya ya, ada prognosisnya itu buruk lah, maksudnya kedepannya ini bakalan buruk, nggak ketolong atau masih ragu-ragu gitu. Kita biasanya kadang-kadang kalau misalnya ada pasien yang lain yang memang kiranya lebih bisa tertolong gitu, ada biasanya yang kita prioritaskan dulu. Maksud saya bukan, jadi seperti itulah maksudnya itu, jadi kita harus memilih mana yang kita harus dahulukan atau mana yang kita harus mana harus kita prioritaskan gitu. Jadi memang susah untuk apabila ada terjadi hal-hal demikian. Tapi saat ini sih biasanya semua kita prioritaskan dari siapa yang duluan yang menjadi waiting list, dalam artian siapa yang datang duluan ya. Kecuali kalau memang ada yang benar-benar parah, mungkin kita bisa prioritaskan. Oke, itu kondisinya ya berarti ya. Itu kondisi. Kemudian juga selain oksigen, obat-obatan. Obat-obatan itu udah makin menipis ya. Maksudnya kita lihat baik itu di rumah sakit, kadang kita ada obat-obatan yang memang ternyata lagi kosong stoknya misalnya. Ya, saya nggak tahu rumah sakit yang lain ya. Di rumah sakit saya, rumah sakit rujukan aja seperti itu, apalagi bisa dibayangkan rumah sakit yang bukan rujukan, misalnya di daerah atau di mana gitu. Yang saya khawatirkan sih seperti itu ya nanti ke depannya. Jadi keterbutuhan kita akan obat-obatan atau terapi obat untuk pasien COVID itu sungguh
sungguh mengkhawatirkan gitu. Dan belum lagi beli obat di mana-mana juga banyak yang sudah kosong, misalnya sudah out of stock gitu-gitu. Itu mesti harus diperhatikan. Seperti itu. Oke. Fasilitas dokter-dokter itu sendiri gimana? Ya, itu gimana? Ya benar, itu juga sangat menjadi isu sekarang ya. Kita semua tuh udah banyak yang tumbang ya istilahnya. Jadi ini saya juga heran. Saya sendiri tumbang tapi masih belum maksudnya tumbangnya dalam artian capek itu udah jelas pasti. Tapi tumbang dalam artian yang terdiagnosis COVID positif itu juga sudah banyak. Ya, dulu ketika awal-awal COVID mungkin karena karena mungkin ini varian baru ya yang sungguh nanti mungkin Mbak Susanti bisa menambahkan pengalaman Mbak Susanti untuk varian baru ini, karena ini mungkin varian baru ya, jadinya 5 detik berpapasan aja gitu, ngobrol itu dengar-dengar gitu, saya baca di publikasi itu bisa menularkan, sangat infeksius ya. Belum lagi kalau misalnya yang terkena itu orang-orang yang tadi memiliki komorbid ya. Jadi kalau dibilang tenaga kesehatan tadi memang ya banyak teman-teman saya yang positif, kemudian ya mungkin sembuh, tapi kan selama penyembuhan itu kita membuang waktu untuk dalam tanda petik gitu, membuang waktu, mengurangi tenaga kerja, kemudian membiarkan tenaga kerja yang lain bekerja lebih berat lagi gitu kan, karena tidak ada tenaga, kayak gitu terus seterusnya nanti. Nah itu kan juga harus concern ya buat kita semua gitu. Gimana sih ini seberapa gentingnya gitu. Menurut saya sih genting di seluruh bidang nih, genting nih, termasuk mungkin non medis juga genting. Nanti itu Mas Bayu bisa melihat kali sisi ekonomi lah apalah gitu. Tapi dari segi kesehatan ini semua lini itu genting, dari diagnosisnya genting, kemudian terapinya juga genting, kemudian kondisi yang mau menyehatkan itu nakes tadi juga cukup genting juga. Ya, seperti itu. Kalau kamu pakai ngukur secara subjektif lah, itu kira-kira ke depan kalau kondisinya kayak gini terus sebulan itu teman-teman dokter ini benar-benar lelah, capek, itu tumbang semua, gimana itu? Ya. Sebulan apa 2 bulan itu? Ya kalau ngitung-ngitung gitu pastinya ya mungkin saya nggak begitu bisa tepat menentukannya ya, tapi yang subjektif, jelas maksudnya loh, subjektif. Ya, sekarang aja udah overwhelm ya, udah overload lah istilahnya. Kalau dipaksa untuk bertahan ya bisa aja bertahan, tapi kan ya ada yang kolaps yang sana sini pasti. Sekarang aja banyak IGD yang tutup ya, untuk bahkan banyak rumah sakit udah nggak menerima pasien non COVID. Padahal yang pasien non COVID juga itu sakit juga kan, yang kanker lah, yang sakit jantung, yang mau pasang ring misalnya, yang mau ini itu gitu kan, itu kan juga sakit juga sebetulnya. Tapi mereka sampai nggak bisa menerima atau memiliki tenaga kesehatan untuk pasien-pasien itu gitu. Dan akhirnya IGD-nya jadi tutup, kemudian mengurangi banyak banyak pelayanan lain selain COVID. Seperti yang pasien hemodialisa lah misalnya, itu sampai mungkin nggak tercover lagi. Ya kalau dibilang sebulan 2 bulan ya bisa kurang dari itu sebetulnya. Sekarang pun sebenarnya sudah kolaps. Kalau kita lihat dari angka BOR ya, bed occupancy ratio gitu kan. Kemudian kita lihat dari fakta yang ada sekarang ini sih udah, kalau saya bilang udah kolaps. Cuman ya itu tadi masih banyak kayak darurat pertolongan darurat itu tadi yang dan termasuk kita terpaksa untuk harus melakukan itu gitu kan. Jadi kalau dikatakan overwhelm ya sekarang udah waktunya, memang benar. Buktinya kita nyari contoh lain lagi, kita cari ICU aja sampai nggak bisa loh. Pasien-pasien banyak yang kemana-mana cari ICU atau cari tempat perawatan aja. Itu banyak rumah sakit yang nggak menerima. Ya,
bukan kita nggak mau menerima ya, rumah sakit itu bukan karena memang nggak ada ininya, fasilitasnya gitu. Mau ditaruh di mana gitu. Kita sih mau aja kalau misalnya mungkin nanti bangun tower lagi gitu. Mungkin ada beberapa rumah sakit sekarang lagi bangun tower lagi tuh, kayak rumah sakit swasta di Jakarta Selatan tuh, karena mau bangun tower khusus COVID gitu. Ya mungkin itu nanti keisi penuh lagi nanti ada lagi ininya apa namanya pasiennya, seperti itu. Jadi ya genting-genting lah intinya. Oke. Mbak Santi mungkin ada ingin menceritakan pengalamannya Mbak Santi bagaimana untuk setting konteks kondisi, atau mungkin bisa membandinginya dengan di tempat Mbak Santi di Inggris ya sekarang kan? Ya saya memang ya udah berapa tahun ini ya, hampir 5 tahunan nih di Inggris, dan belum sempat pulang nih selama COVID karena ya termasuk yang clinical vulnerable juga di sini gitu. Jadi sebenarnya berharap summer ini bisa pulang ke Indonesia, ternyata malah kondisinya memprihatinkan. Seperti yang Mas Musa tadi bilang ya, kita kalau dari luar gitu melihat, mendengar, membaca, melihat mungkin informasi yang ya sepotong lah ya tentang Indonesia, itu kita memang sense of crisis-nya tinggi sekali gitu. Cuman kadang kalau berbicara dengan beberapa oknum lah yang di Indonesia, malah kok kita yang dianggap berlebihan gitu. Nah, jadi kan ada ketidaksamaan nih kadang, berarti persepsi atau sense of crisis antara kita yang melihat gitu di luar yang udah heboh, takut gitu, sama yang mungkin di Indonesia. Nggak usah jauh-jauh lah, orang tua juga kadang masih susah meyakinkan untuk tidak keluar rumah dan sebagainya. Nah, mungkin sebenarnya itu yang menjadi titik mula ya, atau kalau ada yang bisa diintervensi dulu selain teknis tadi yang Pak Dr. Jordan sampaikan, jadi kesiapan nakes, kemudian fasilitas kesehatan dan sebagainya. Saya kok melihatnya ya, ini lebih ke social intervention yang perlu banyak dilakukan. Jadi membangun sense of crisis bahwa ini, dan ini bidangnya Mas Musa dan Mas Bayu pastinya, tapi dari segi sains, I think everyone already try the best ya Pak Dr. Jordan. Maksudnya dari segi ilmuwan, saya juga di Perkumpulan Ilmuwan Muda Indonesia gitu, udah ngasih masukan based on science ya. Dan ya udah mentok sebenarnya kalau soal sains, ya virusnya ya begitu adanya, kita tahu dia terus bermutasi, kemudian mutasi baru ini sangat cepat spreadingnya, kemudian sebenarnya kita punya ada lag ya, ada waktu jeda kan antara outbreak di India sampai akhirnya sekarang kita mengalami hal yang mirip ya. Nah sebenarnya kan di jeda waktu itu bisa dilakukan langkah-langkah apa ya, bukan pencegah, mengantisipasi lah. Nah, cuman di sini saya tidak merasa, saya merasa pemerintah sudah melakukan yang sebisa, yang sebaik-baiknya lah dengan segala keterbatasan. Tetapi menurut saya yang mungkin kita bisa tambah lagi itu memang kebersamaan kita, intervensi kita di masyarakat, supaya sense of crisis ini benar-benar semua merata merasakan. Jadi dengan begitu aturan main, peraturan yang dibuat baik dari pemerintah ataupun dari anjuran-anjuran dari ilmuwan itu bisa terlaksana. Karena kalau dengan tidak begitu ya akan lolos terus ini. Varian baru, Dr. Jordan benar, terlihat sangat cepat distribusinya. Kebetulan kami mengolah data sequencing yang ada, yang disubmit di GIS8 yang dari Genome Indonesia, dan sampai tanggal 1 Juni itu belum varian Delta ini belum menjadi varian yang banyak ditemukan di Indonesia. Jadi bahkan bukan yang dominan. Tetapi per Juni, setelah 1 Juni itu langsung gitu. Jadi banyak sekali, dan ya kondisinya jadi seperti ini. Kalau boleh, saya punya angan-angan itu sebenarnya, dan saya sering sampaikan ke rekan-rekan ahli komunikasi
sejak awal pandemi. Itu yang menurut saya perlu pemerintah juga, kalau saya gitu punya power atau kemampuan gitu, saya malah akan menerjunkan para sosiolog, antropolog dan ahli komunikasi ke masyarakat ini untuk membangun kesadaran bareng-bareng lah gitu. Karena virus ini ya secara sains sudah ya sebegitu aja gitu. What kind of intervention we can do more gitu. Gitu Mas Musa. Saya punya teman sahabat baik di UK ini, tetangga juga yang ahli lulusan komunikasi gitu. Satu keluarga kok ya lulusan komunikasi dan sosiologi semua gitu dari UGM. Nah, saya sering bilang, "Mbok, kalian itu terjun semuanya gitu, nginep kayak seminggu di sentra mana mana gitu, terus advokasi gitu." Ya begitulah Mas Musa. Kalau dari segi sains ya begitu. Nih, udah maksimal sepertinya. Santi, orang sainsnya aja nggak dipercaya gitu loh sama masyarakat kita. Ini masyarakat aneh memang, ignorance banget gitu loh. Dibilangin, mereka masih ada yang percaya dan nggak percaya gitu loh. Bahkan sampai sekarang masih ada yang nggak percaya ada COVID gitu loh. Ini kan secara sosiologis problematis gitu loh. Kami juga sebenarnya dari sisi peneliti itu kami juga introspeksi. Ya, ini memang sarana introspeksi sekali ini kan. Krisis itu biasanya bikin kita mikir kan. Ya betul. Nah, introspeksi kami memang ternyata kadang kami sebagai peneliti itu nggak semuanya mumpuni ya menyampaikan sains yang dimengerti orang gitu. Nah, itu juga yang bisa kami refleksikan gitu ke diri kami. Tapi ya mulai bermunculan kan, makanya ada rekan-rekan peneliti terutama senior yang mulai jadi mulai yang awalnya udahlah biasanya kita kan nyaman bahas data gitu. Nah, sekarang mulai berani atau mau atau terpaksa mungkin berhadapan dengan publik misalnya. Tapi itu sebagai upaya untuk kita bantu gitu menyampaikan fakta gitu. Ya itu introspeksi yang kami bisa lakukan sih gitu. Nah, terkait kontribusi peneliti ya kita udah memberi saran misalnya inform ke pemerintah, inform juga bantu sainsnya gitu, bikin inovasi kan gitu. Tapi itu ya akan terbatas aja. Itu nggak akan bisa menuntaskan pandemi ini gitu, nggak bisa. Gitu. Oke. Jadi Lyotard bilang ini zaman era postmodernisme ya. Atau Habermas bilang ini krisis legitimasi dari semuanya, legitimasi ataupun krisis yang di bidang IPA maupun IPS atau kemudian pemerintahan kita mungkin Bayu di sini bisa bercerita tentang apa memang benar ya ini dampak dari yang kuat itu adalah krisisnya kepemimpinan. Pemerintah ini nggak dipercaya soalnya ini, jadinya merembet kemana-mana, termasuk pemerintah mau sampai mimisan menjelaskan secara sains bahwa ini real ada dan sebagainya, tetap ada masyarakat yang tidak percaya gitu loh. Silakan, Bay. Oke, makasih Musa ya. Saya mau nyambung dari Mbak Santi. Kebetulan istri saya itu medical anthropologist. Jadi habis lulus dari NU tahun lalu dan ketika COVID melanda, dia menginisiasi dengan beberapa temannya di kedokteran UGM untuk terjun ke masyarakat lewat WhatsApp. Jadi dia punya jaringan terhadap semua dukuh-dukuh hampir di seluruh, terutama di Sleman ya. Dan di dalamnya ada mahasiswa kedokteran yang memberikan informasi. Jadi basisnya online semua dan itu cukup efektif. Sampai suatu ketika masyarakat itu sebenarnya lelah, Mbak. Jadi di fase awal itu sangat intensif dan kemudian di fase-fase berikutnya masyarakat lelah. Kalau ini cerita Jogja ya, sekali lagi ya, ini spesifik Jogja. Artinya sebenarnya udah berbagai cara, ada komunitas-komunitas yang berusaha untuk melakukan penyadaran itu melalui grup WhatsApp, melalui masuk ke Dasawisma, masuk ke lewat grup-grup posyandu, masuk ke grup dukuh. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak ya sosialisasi itu. Hanya saja kemudian itu satu mereka lelah, yang kedua
itu kemudian agak sulit ketika dihadapkan dengan kepentingan ekonomi. Nah, tadi sebelum acara Jiptalk ini saya buka grup WhatsApp grup Facebook salah satu yang paling besar di Jogja, namanya ICG, Info Cegatan Jogja. Sebenarnya itu grup yang tadinya hanya cerita, di sini ada tilangan polisi, jangan lewat sini gitu. Tapi kemudian berkembang menjadi luar biasa dengan 1 miliar anggota, 1 juta anggota. Nah, ketika ada posting, ada sebuah thread starter ya istilahnya di situ, TS gitu, yang menanyakan ini PPKM darurat gimana ini, saya nggak bisa makan. Dan dalam sekejap itu sudah muncul ribuan komentar. Dan dari ribuan komentar itu, kalau saya nggak baca semua tentu saja, di skipping, tetapi paling nggak ada message sangat kuat bahwa ini persoalan ekonomi. Jadi mereka sangat khawatir ketika banyak penyekatan, orang nggak keluar, itu dagangannya nggak laku. Jadi memang kalau tadi Dr. Jordan itu sampaikan krisis di rumah sakit, sebenarnya terjadi krisis di masyarakat. Dalam bulan-bulan awal, paling nggak sampai akhir tahun lalu, itu mereka masih punya endurance untuk bertahan. Tapi setelahnya itu memang ada banyak sekali tuntutan. Jadi banyak kebutuhan yang mau nggak mau mereka harus keluarkan gitu. Dan artinya di satu sisi ini memang tugas kita bersama ya. Dan kita pada titik ini, di titik krisis ini, kalau kita lihat peran pemerintah, tadi Mas Musa menyinggung tentang problem of leadership ya. Sebenarnya setelah reshuffle yang kemarin itu saya lumayan, kalau saya melihat ya dari kacamata peneliti itu relatif lebih bagus gitu. Pak Budi walaupun dia bukan dokter itu punya kapasitas leadership yang sudah teruji di BUMN. Bahkan kalau kita tahu Klik Dokter itu kan juga Halodoc itu kan tidak dibuat dokter juga gitu. Jadi nggak harus sebenarnya dokter itu memegang posisi yang sebenarnya manajerial. Nah, sebenarnya untuk posisi dokter, untuk posisi menteri sekarang itu relatif ada perbaikan. Juga untuk sisi Kementerian Agama yang sekarang punya basis massa yang cukup kuat. Jadi kalau kita ibaratkan secara fisik dan juga secara mental, itu sebenarnya cukup on the right hand lah dibanding yang dulu. Nah, kalau kita bicara krisis leadership ini something yang nggak bisa, sulit untuk diantisipasi. Dan kalau kita lihat kebijakannya, masyarakat juga bingung kan. Dulu ada PSBB, kemudian ganti PSBB transisi, kemudian ganti PPKM, ganti PPKM mikro, sekarang ganti lagi PPKM darurat. Nah, memang ada kecenderungan dari pemerintah untuk mengganti kebijakan ketika kebijakan yang bersangkutan itu sudah tidak dilihat lagi efektif. Sekarang misalnya orang bertanya, apa bedanya PSBB yang pertama kali dulu dengan PPKM mikro gitu. Kalau PPKM itu teman-teman komunitas sepeda bilangnya pit-pitane mareni, suruh berhenti gitulah sepedaannya. Gitu. Jadi diterjemahkan dengan banyak sekali. Di grup Info Cegatan Jogja itu PPKM itu dipelesetkan banyak sekali. Jadi intinya mereka merasa ini ada tuntutan ekonomi yang sudah tidak bisa lagi hanya diselesaikan dengan bantuan pemerintah. Jadi poinnya, kalau misalnya tadi ya Mas Musa sama Mbak Susanti ini di NU dulu ya? Iya, baik. Iya. John Curtin ya? Todd Hall. Iya, saya di John Curtin, ya? Tinggalnya di Todd Hall. Sorry Mas Jordan. Reuni. Sorry Mas Jordan. Nah, kalau kita, lupa aku tadi mau ngomong apa. Kalau kita perhatikan memang sekarang daya juang masyarakat itu sudah nggak kayak dulu. Jogja sekali lagi dulu menginisiasi apa yang sekarang dibayangkan sebagai PPKM mikro. Di setiap kampung, di setiap dusun muncul lockdown lokal. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh masuk. Tapi sekarang nggak ada lagi. Jadi saya nggak pernah keluar kalau siang ya, paling saya keluarnya pagi kalau olahraga gitu. Itu ya saya lihat aktivitasnya masih biasa. Kenapa demikian? Karena muncul tuntutan. Jadi sekarang ini memang kalau tadi di
dibayangkan Mas Musa sama Mbak Santi sebagai sesuatu yang krisis, kita lihat di rumah sakit krisis, tetapi di masyarakat nggak krisis masalahnya gitu. Jadi masyarakat, mohon maaf ya, sebagian besar, sayangnya Dr. Jordan masih menganggap krisisnya itu di rumah sakit gitu. Bukan mereka nggak pernah di pasar. Iya, jadi ketika mereka nggak melihat sendiri ya mereka nggak merasa itu bagian dari krisis yang kita semuanya harus di rumah gitu. Jadi mereka nggak ngerti kondisi rumah sakit gitu. Mereka nggak baca berita. Misalnya ini ada bibi-bibi yang bantu saya itu. Lah nontonnya Ikatan Cinta kok. Sama sekali nggak punya informasi apa-apa terkait COVID gitu. Jadi tapi untung mereka di rumah aja ya. Dan ada berapa juta orang seperti mereka gitu yang nggak punya akses informasi, nggak pernah baca. Satu-satunya akses informasi yang mereka dapatkan itu dengan mendengar. Dan mendengar pun dari TV. Nah, TV pun itu mereka hanya nonton RCTI sama Indosiar gitu. Yang sangat minim informasi itu. Jadi memang kadang kalau kita bicara ini krisis, saya setuju ini krisis, ini concern kita bersama, yang tidak di rumah sakit, yang tidak tercatat itu jumlahnya banyak sekali, tetapi bagi sebagian orang ketika itu tidak betul-betul mengetok pintu mereka, itu mereka merasa itu bukan bagian dari krisis yang sedang mereka alami, sayangnya begitu. Ini saya coba menjelaskan dalam konteks sosial yang lebih luas ya, yang bisa dilihat gitu. Memang ngeri kalau di rumah sakit, tapi kan nggak semua orang lewat Sarjito, nggak semua orang lihat ambulan yang berderet-deret di Kampung Pogonglor itu kan banyak sekali ambulan jajaran, orang nggak lewat situ gitu. Jadi sense of crisis-nya itu tidak ada dan mereka ada tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Saya kira itu kondisi yang sebenarnya terjadi ya sekarang. Itu Mas Musa. Ya ada partisi dalam kelompok atau imajinasi masyarakat itu semua ya, susah ya. Ya ini salah satu, tapi ya ini Jiptalk juga untuk yang bisa mengakses ini ya. Internet ya. Ya sekarang ya. Ada juga yang nggak ngerti kan bagaimana. Jadi ini ada ya banyaklah cerita di kampung itu. Saya pernah ada orang yang sangat tidak percaya COVID gitu, sampai pada dia menganggap COVID itu ujung-ujungnya adalah jualan vaksin, jualan obat, dua itu. Dan ini konspirasi politik gitu-gitulah, ada bumbu-bumbunya gitu. Tapi begitu kakaknya sendiri kena COVID dan butuh oksigen, dan ketika oksigennya kebetulan habis tengah malam dan baru ada pagi, ini sekitar 3 minggu yang lalu ya, belum separah sekarang, itu kelihatan kakaknya sudah tersengal-sengal ketika isoman karena sudah mulai penuh rumah sakit, tetap nggak bisa nampung. Itu ketika ditanya lagi, sekarang percaya, saya percaya. Jadi sekali lagi, COVID ini hanya dipahami sebagai krisis ketika dia knocking on your front door gitu. Tapi bagi sebagian masyarakat yang oh ya orang sudah mulai terbiasa lihat ambulan, ya begitulah, itu is not part of their life gitu. Nah sayangnya demikian yang terjadi ya kalau di masyarakat saya kira. Oke. Mas Musa boleh nanya? Ya silakan. Mas Bayu mungkin. Saya mengerti. Saya termasuk yang dulu awal-awal ketika kita dapat COVID, terus ada COVID maksudnya di dunia ini. Terus UK itu kan harsh lockdown ya. Jadi kita tuh kalau belanja aja awal-awal tuh bulan Maret mau belanja ke toko tuh cuma boleh 1 orang. Terus suka ditanya polisi, suka di stop loh sama polisi. Jadi jalan tuh benar-benar sepi gitu. Nah, terus kan pada bilang kenapa kok Indonesia nggak lockdown kayak gitu. Nah, saya termasuk yang bilang it's impossible gitu karena ya itu ekonomi kita belum sanggup. Dan ya kita mau nggak mau harus menerima gitu kan, karena kalau berdasarkan sains ya mungkin orang akan push scientific base-nya lebih ke lockdown kan gitu, tapi kan kita nggak mungkin lah ya applied itu. Nah kira-kira gimana nih bikin policy yang middle way tapi tapi bisa efektif lah, setidaknya untuk kondisi Indonesia. Nah, menurut Mas Bayu atau Mas Musa atau Pak Jordan, Dr. Jordan yang lebih mengalami, yang dilakukan sejauh ini apa dengan PKM darurat dan sebagainya, atau sebelumnya
ada apa pembatasan berskala besar itu dari segi polisinya apakah sudah cukup atau memang polisinya sendiri belum maksimal? Gimana? Ya, baik. Saya dulu termasuk ini Mbak Santi ya, termasuk yang menganjurkan lockdown di awal-awal itu. Dan saya kira saya dan banyak orang yang lain melakukan itu gitu. Tetapi belakangan setelah kita lihat, ini kan pemerintah itu selalu berusaha untuk, istilahnya Pak Jokowi kan rem dan gas gitu ya. Gas itu berarti ekonomi, rem itu kesehatan. Ketika direm, ekonominya akan berhenti. Ketika ekonominya digas, akan ada lonjakan kasus gitu. Itu sebelum varian Delta masuk, itu sebenarnya relatif cukup bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita nggak mungkin mengatakan menekan COVID, nggak mungkin. Kita pulaunya aja sekian ribu, nggak mungkin. Kita bukan Australia yang itu di lockdown di pojok gitu tempatnya, terus ditutup bordernya. Ketika warga negaranya sendiri nggak bisa pulang, persoalannya selesai. Mereka santai-santai gitu. Toh mereka juga kemasukan Delta. Nah, hanya saja mungkin kita perlu pikirkan kembali ya. Kalau kita lihat ya, ini ada dokter-dokter yang lebih pengalaman. Kalau kita lihat kan sebenarnya kebijakan itu bisa dilihat dari 3 sisi. Preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Jadi yang tadi kisah tentang oksigen, tentang segala macam alat medis, obat, itu kan kita bicara kuratif. Nah, kalau PPKM, kemudian PSBB, itu kan sebenarnya preventif ya, mencegah itu tidak terjadi. Cuma memang kalau dibilang cukup, kita itu selalu tidak pernah mau sampai pada titik optimum, Mbak Santi. Jadi selalu dijaga di tengah untuk menyeimbangkan antara ekonomi. Misalnya sebagai contoh begini, ini sekarang PPKM darurat. Nah, saya lihat hari ini dan kemarin tidak ada penutupan jalan, misalnya di Jogja ya. Jogja itu kan jalannya besar-besar mudah, perbatasan dengan provinsi lain sungai. Jadi relatif misalnya toh mau ditutup atau disekat-sekat, itu mudah gitu. Seperti Lebaran, tetapi nggak ada. Atau jalan-jalan di kota ditutup. Jalan mau ke Malioboro ditutup. Tinggal dikasih portal aja selesai. Tapi dampaknya apa? Dampaknya luar biasa. Nantinya mereka yang ada di Malioboro misalnya nggak akan bisa berdagang. Yang dilakukan hanya menutup tempat-tempat parkir. Jadi PPKM darurat, tapi Malioboro-nya tetap buka gitu. Itu kan sebenarnya di satu sisi perlu dipertanyakan. Tetapi di sisi lain itu usaha untuk juga survive secara ekonomi. Jadi kalau dibilang cukup atau tidak, kita hanya mencari yang di tengah-tengah. Selalu mencoba untuk mencari yang di tengah-tengah, sehingga akibatnya akan ada yang dirugikan, entah kesehatan, entah ekonomi, di dua hal itu. Saya lihat demikian. Tapi kalau kita pakai perspektif komparatif, ini agak menarik loh. Beberapa negara, bahkan Australia, Singapura, itu sudah mau berdamai dengan COVID. Kita mungkin nggak bisa bandingkan dengan Singapura ya, karena penduduknya terlalu sedikit, separuh penduduknya sudah divaksin gitu. Tetapi pada akhirnya mereka mungkin mikir, wah mungkin Indonesia lumayan juga ya, karena berusaha menyeimbangkan dua itu. Karena kalau misalnya di lockdown itu mereka benar-benar nggak bisa makan beneran gitu, dan uangnya juga nggak ada gitu untuk itu gitu. Jadi memang saya kira mungkin untuk sisi ini kalau kita lihat perspektif komparatif ya, nggak ada semua komplain ke negaranya masing-masing. Saya lihat orang Inggris komplain sama pemerintah Inggris, orang Jepang komplain sama pemerintah Jepang, Australia juga. Mungkin satu-satunya nggak komplain itu cuma Cina sama Korea Utara, karena kalau dikomplain langsung ditembak. Nggak berani. Sama Brunei. Iya. Nah, Tapi Mas gimana Bayu, Mas Jordan? ya, saya mau ini sih kalau kita mau bicara tentang lockdown sih memang sorry to say ya udah telat banget sih menurut aku Exactly. sekarang ya. Iya. Itu harusnya dari awal dulu lah. Kemudian yang kedua pas gelombang kedua ini mau muncul, saya tuh udah sempat nulis gitu, segera respon cepat varian baru gitu kan. Ada di Kompas tuh kalau nggak salah, dengan tracing, memborder bandara segala macam, karena memang datangnya emang dari luar kan. Kalau belum ada di sini, kalau kita bisa mengkeep gitu, insya Allah kan lebih terjamin lah. Maksudnya itu lebih meminimalisasi gitu. Nah, saat ini ya udahlah, udah telat gitu, udah semuanya terjadi. Apa yang harus dilakukan, mau lockdown ya
Saya pikir kalau dari segi ekonomi tadi hitung-hitungannya udah nggak jelas memungkinkan, mungkin nggak sih kalau memang misalnya secara sosiologis, sosial kultur kita kan kita kenal adanya social welfare, apa sih kayak misalnya bantu kayak tadi misalnya tetangga yang misalnya nggak apa makan nih gotong royong gitu segala macem gitu. Kalau seperti itu terus kemudian tadi saya juga setuju dengan Mbak Santi yang edukasi terus menerus gitu kan, ya klise sih. Cuman itu memang yang ternyata tadi di apa namanya di tempatnya Mas Bayu mbaknya juga nggak ngerti COVID jumlahnya berapa, padahal kemarin ada 63 saya baca di itu 63 di Sarjito meninggal gara-gara nggak kurang oksigen kan di Jogja loh itu. Nah itu 63 apa cuman bilangan statistik atau nyawa atau gimana, itu kan mesti orang apa nggak ngerti atau nggak tahu sama sekali. Nah konsep seperti itu apakah memungkinkan ya Mas ya untuk kultur budaya kita gitu, misalnya apa ya lockdown tapi benar-benar yang apa ya seminggu lah atau 2 minggu gitu misalnya, dengan misalnya tapa kalau berata maksudnya tapa berata ya apalah itu namanya, dan kalau misalnya nanti ada kekurangan kan orang paling ya itu tadi kan apa makan minum gitu, maksudnya itu kebutuhan pokok lah istilahnya, itu bisa difungsikan dari sosial ini tadi, sosial kearifan lokal atau apalah itu mungkin nggak sih Mas kayak gitu? Ya pada titik ini yang dilakukan kalau di Jogja ya misalnya sebagian besar atau di tempat-tempat lain saya kira itu banyak sekali terjadi, itu yang dilakukan mereka yang positif Mas Jordan. Sementara kalau mereka yang ini kan ada yang sakit secara apa namanya secara kena COVID dan dia kesulitan untuk mengakses nggak bisa kerja sehingga dibantu oleh tetangganya untuk bisa makan. Kalau itu jalan, itu solidaritasnya di situ. Tetapi beda cerita ketika semuanya lockdown dan semuanya nggak bisa kerja. Kalau di Inggris kan dapat uang ya Mbak Santi ya dari pemerintah ya. Di pemerintah kita bukannya ngasih ya? Baik. Ya tapi kan 300.000. Kalau di Jepang dapatnya 100.000 yen, 10.000 yen ya minimal, 1,2 kalau nggak salah. Mas Bayu, tapi benar, ya nggak ada yang puas dengan pemerintahnya masing-masing. Ekonomi UK juga sangat terdampak. Ini baru pick up lagi kan, tapi waktu itu ya banyak yang redundant, jadi di PHK tuh tinggi dan sebagainya. Tetapi ya karena mungkin ekonominya lebih mampu, ya setidaknya basic needs masih bisa di cover lah gitu. Ya itulah. Ya yang penting basic needs tadi yang gitu misalnya. Secara politik nih, ini ngomong kosong lah. Secara politik apa negara kita terlalu besar ini, Pak? Ya negara besar itu potensinya besar juga kan sebenarnya. Iya, tinggal ngelolanya aja kan. Tapi dan kan saya yang ditakutkan adalah ini apalagi dari segi demografis itu kan kepulauan ya. Ini bakalan nggak rampung-rampung gitu kalau caranya kayak gini terus. Jadi ini Jawa udah selesai sama Bali. Bukan saya nakut-nakutin ya, ini cuma prediksi abal-abal karena saya bukan orang epidemiologi, tapi saya banyak pengamatin aja karakteristik virusnya. Dari awal pandemi saya udah bilang kalau ini bakalan sporadis di mana-mana gitu nantinya. Nah ini Delta, ya udahlah, let's say lolos 1 aja udah bahaya, apalagi di kayak gini kan. Ini tinggal nunggu waktu aja di mana-mana nanti. Saya takutnya seperti itu gitu. Jadi memang benar harusnya tuh Jawa Bali itu benar-benar di-keep dulu awalnya atau yang lain dulu gitu. Misalnya yang benar-benar di-keep. Kemudian pemberian vaksin ya, kasihlah ke zona-zona merah dulu tuh ya. Kemudian orang-orang yang komorbid dikasih dulu. Ya termasuk itu menurut saya akan lebih ini. Ini kan enggak jelas gitu loh pemberiannya tuh berdasarkan apa gitu. Ya walaupun ada berdasarkan ini itu tapi cuman ada ternyata teman saya di Papua aja belum dapat sama sekali gitu misalnya. Dokter juga. Padahal dia nakes gitu kan. Okay. Nah terus ya seperti itulah. Ini yang akan jadi tantangan buat kita semua itu ini loh. Makanya demografis ini kita kayak tadi Mas Bayu bilang Australia kan ngumpul istilahnya satu daratan lah. Nah kita kan banyak tempat. Kemudian vaksin juga distribusinya juga nggak segampang itu nanti.
Tapi ya. kayaknya Dan kata kuncinya seperti yang Dokter Jordan sampaikan itu, ini tantangan buat semua. Jadi kalau saya naifnya ya, saya kan biasanya ngurusin sel-sel doang gitu, jadi jarang ngurusin manusia. Tapi naifnya itu ya harusnya gotong royong bener ini kita satu negara iya, gitu loh. Jadi benar nggak bisa kayak juga Iya. menumpangkan semuanya ke pemerintah misalnya. ya, Atau ke saintis misalnya ya kalau bicara sains gitu bicara sains sih udah selesai udah pasti ya. tapi ya nggak ini ya ayolah gotong royong gitu Ya makanya itu ini tadi saya tanya ke Mas Bayu itu rame-rame. secara sosiologis nih Heeh. pemecahannya gimana nih untuk mengatasi kultur yang seperti ini gitu loh. Maksudnya tuh ini Dan nggak cuman kayak kalau kita COVID, mau sakit kasih tadi preventif, kuratif, rehabilitatif itu juga butuh biaya juga. Kalau misalnya cuma 1-2 orang yang sakit, nah ini tiba-tiba geruduk ratusan obat antivirus itu mahal loh. Oseltamivir aja sekarang satu stripnya 100 bisa 500-an ribu misalnya. Rehabilitatif apalagi apa namanya itu akan banyak banget membuat apa namanya orang udah belum tentu membaik, kemudian apa namanya juga tenaga kesehatan juga jarang ada yang maksudnya tuh ahli di bidang itu gitu kan. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu gimana cara prevent yang apa ya istilahnya tuh mitigasi yang benar sama containment yang benar gitu. Kalau saya sih kemarin bilang ada strict containment sama mitigation. Itu kuncinya ya. Cuman jadi ambil ambil separuh-separuh lah kalau memang nggak bisa lockdown total. Tapi ya saya nggak tahu deh Saya gimana ininya. setuju, Dokter Jordan. Jadi kalau kita bicara sosiologis ya, antropologis apalagi, itu kan butuh waktu ya. Untuk membuat orang tahu-tahu bergotong royong bersama-sama, itu kan butuh proses. Kalau dalam ilmu sosial nggak ada yang instan. Tetapi kalau dalam kondisi darurat sekarang, itu ya dipaksa. Jadi kedisiplin containment itu dilakukan dengan pemaksaan. Kalau sudah sangat genting seperti sekarang, harusnya kita memilih, tidak bisa lagi dua-duanya seperti yang rem dan gas itu. Ya sekarang kita rem, bener-bener rem. Wong udah kayak gini kalau nggak ngerem kapan? Wong sudah nggak ada jalannya gitu loh. Maksudnya kalau mau ngegas kemana? Orang lihat nakesnya udah kayak gitu. Jadi saya setuju mekanismenya forcing, dipaksa. Misalnya kita mau serius ya, PPKM darurat itu jalannya diblok. Kalau jalan diblok orang nggak bisa keluar dari luar kompleknya, ya nggak bakalan dia pergi kemana-mana kan, jalannya nggak ada di mana misalnya. Dan itu bisa dilakukan gitu. Itu bisa dilakukan. Polisi bisa melakukan, tentara bisa melakukan itu gitu. Yang kedua, ini kan pemerintah itu merasa sudah membayangkan kalau vaksinasi itu musuh kita itu sekarang virus gitu. Jadi mengerahkan tentara sama polisi untuk memberikan vaksinasi. Mereka bayangkan inilah kayak tembakan ke musuh gitu loh. Tapi ini vaksinasi ke masyarakat kita gitu. Itu yang sedang dilakukan. Jadi itu diintensifkan. Saya setuju itu. Jadi pengerahan barak tentara, polisi itu mungkin karena ada banyak juga tenaga kesehatan, kampus-kampus. Jadi semuanya kalau kita bicara gotong royong tadi Mbak Santi ya, ini tidak hanya bicara gotong royong untuk membantu mereka yang terkena dalam level kuratif, tetapi juga vaksinasi untuk level preventif. Dan itu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah lebih banyak gitu. Kalau kita bergotong royong di sisi vaksinasi, vaksinnya ada. Katanya ada lah, paling enggak beritanya ada gitu. Jadi itu yang dihajar betul di situ gitu. Menurut saya, tapi saya setuju dengan pendapatnya Dr. Zuda. Tapi kalau misalnya ini jadi Oke. menarik lagi kalau memang misalnya sekarang kita kayak tadi Mas Bayu perlu enforcement yang sampai menggerakkan tadi militer lah istilahnya polisi atau itu merupakan kebijakan yang secara yang kita lihat itu sebenarnya sudah waktunya atau belum? Kalau sekarang, maksudnya tuh benar-benar kita kasih sanksi, kemudian tadi ntar orang mikirnya ini mah bukan PPKM mikro, ini bukan PPKM yang diperketat, ini udah lockdown nih, gitu misalnya. Nggak, mereka misalnya gini, kalau bayangan saya yang disebut lockdown itu kan benar-benar nggak boleh ke rumah.
boleh keluar, orang di dalam rumah. Ini mereka mungkin masih bisa beraktivitas di lingkungan sekitar mereka, tapi mereka nggak bisa pergi keluyuran jauh-jauh itu loh. Jadi kalau dikasih sekatan, ya udah di situ aja, containment-nya itu lokal. Dan bayangan saya itulah yang disebut sebagai PPKM mikro itu begitu gitu loh, bayangan saya. Jadi misalnya toh satu kecamatan itu ya mereka cuma bisa pergi ke satu kecamatan dan itu containment-nya di situ gitu. Jadi ekonominya tetap tumbuh karena dia didorong oleh mereka yang ada di situ. Singapura kan modelnya begitu. Singapura itu dibentikan semua penerbangannya. Saya tanya teman di Singapura terus, kenapa Singapura bisa positif? Secara ekonomi pertumbuhannya sekarang Indonesia masih negatif di kuartal pertama. Katanya orang Singapura itu nggak bisa piknik ke luar negeri, jadi dia spending di Singapura gitu. Jadi ekonominya tetap tumbuh. Ya, betul. Kalau yang kita bayangkan PPKM mikro, bayangan saya ya orang itu nggak bisa pergi di luar area containment yang di-contain itu. Jadi itu harusnya begitu. Jadi ekonominya tetap sekitar itu tetap tumbuh. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan enforcement, saya kira. Oke. David mau bicara? Iya, saya ingin nanya ke semua mungkin ya. Ini kan kita banyak sekali lembaga sosial, LSM dan organisasi sipil. Kalau Muhammadiyah udah jelas lah peran dan kontribusinya sangat vital dalam masa pandemi ini. Nah, menurut Mas Bayu dan teman-teman semua, bagaimana pengalaman negara lain atau juga di Indonesia, di kita sendiri itu soal gotong royong lembaga keagamaan, kan banyak kita punya organisasi sipil ya, baik itu berlatarkan etnik, agama dan lain sebagainya. Itu peran mereka bagaimana itu? Karena kebanyakan kita lihat malah lebih banyak ke isu-isu politik lebih masuk. Gimana Mas Mbak Santi mungkin bisa berkaca di Inggris atau Mas Bayu bisa melihat secara antropologis dan sosiologis di Indonesia peran civil society yang sudah terlembagakan itu seperti apa Mas seharusnya? Jadi kemarin saya dimasukkan sama ada grup Sonjo ya namanya, Sambatan Jogja. Dimasukkan di grup Sambatan Jogja Muria. Mereka bikin grup di WhatsApp dan saya lihat mulai dari NU Peduli, Gus Durian itu luar biasa. Tetapi sekali lagi, dan mereka sepertinya sudah bekerja sangat lama. Emang siapa yang menggali kuburan misalnya, itu kan para relawan juga. Dan saya lihat fotonya ini sama dengan foto nakes yang bikin miris itu loh. Mereka ketiduran di dalam mobil jenazah yang sedang membawa jenazah COVID. Saking capeknya itu ruang istirahatnya cuma di mobil itu, di ambulan itu. Jadi sebenarnya kalau di sisi itu kita sebenarnya cukup senang karena ada muncul volunteerisme yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, kalau kondisi sekarang overwhelm semuanya, karena semuanya betul-betul capek gitu. Nggak tahu, mungkin Dr. Jordan atau Mbak Santi mungkin punya pendapat, tapi kalau dari sisi itu saya kira cukup positif ya peran mereka ya. Ya, menurut saya sih kalau dari yang di lapangan ya, ya kalau saya pengalaman sih pernah tinggal di luar juga untuk LSM atau untuk ke organisasi keagamaan di Indonesia ini sebenarnya udah paling top lah. Yang namanya orang mau sodako, orang mau menyumbang itu bakalan banyak lah. Cuman saya juga bingung nih. Dulu awal-awal pandemi itu emang banyak sekali gitu. Orang sumbangan ini itu gitu kan, hazmat gitu segala macam. Sekarang makin udah kondisi kayak gini sepertinya belum ada. Adapun kemarin mau minta sumbangan katanya Pak Gubernur malah dikritik. Tapi sebenarnya masih butuh ya dokter, masih butuh. Ya masih. Dan sekarang tadi saya bilang kalau di tempat saya aja itu hazmat sekarang udah pakai yang reusable gitu ya. Maksudnya itu yang dicuci kemudian ya entah ini related atau enggak ya dengan mungkin karena virusnya juga enggak. Cuman the fact is gitu, maksudnya faktanya adalah ketika dulu awal-awal tuh hampir semua nakes tuh nggak ada yang terkena. Ya walaupun tahulah APD memang katanya aturannya harus kalau yang ini cukup pakai N95 bla 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 gitu. Cuman kan itu di luar negeri ya. Masa bisa diterapkan di sini? Menurut saya itu harus ada hitung-hitungannya, tapi nggak pernah tahu saya itu rapatinya gimana. Saya sih agak-agak sekalian mengkritisi juga gitu. Memang itu aturan WHO, aturan CDC seperti itu. Bahkan untuk di klinik aja cukup sama N95.
Nah ini di Indonesia beda kulturnya, ya enggak? Orang habis pakai hazmat bisa langsung sebelum mandi bisa ngobrol dulu nih, misalnya gitu. Sama sesap lagi nunggu mandi ini bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol terus udah gitu sekarang apalagi yang hazmat yang reusable gitu. Ya, yang dibuang kita sterilisasikan bisa dipakai lagi, ya kan? Ya, saya sih nggak pernah tahu cara mensterilisi. Ya kita harus percaya aja lah. Tapi intinya itu tadi balik lagi ke masalah apa namanya peranan LSM atau apa. Saya sih belum melihat saat ini ya. Untuk edukasi dan segala macam juga kebetulan kayak misalnya di masjid-masjid misalnya atau apa gitu kan. Orang masjidnya mau ditutup aja pada ngamuk gitu kan. Nah, itu gimana kita mau memberikan edukasi yang benar itu seperti kayak apa gitu ya. Bukan saatnya edukasi kayaknya ya, dan saatnya Gimana? tentara maju sama polisi kayaknya ya, Pak. Ya, oke intinya Penting. ya, makanya itu organisasi kayak Muhammadiyah ataupun NU ataupun yang lainnya, saya belum pernah sih melihat secara edukasi yang benar-benar terpampang gitu di apa saya nggak pernah dapat ya mungkin. Misalnya tuh di iklan atau di apa gitu. Misalnya yang benar-benar misalnya nih masih ditutup gitu misalnya. Kemudian yang benar-benar jelas gitu. Apa bahaya COVID seperti apa, ketika ditutup tuh benefitnya seperti apa, bukan benefit menghindarin apa gitu misalnya. Orang kan nggak tahu. Misalnya kalau kita misalnya nih masuk ke masjid, kemudian habis wudhu gitu misalnya, terus kita misalnya orang satu udah sujud gitu, misalnya pas lagi batuk ya, terus udah gitu kita apa namanya? Saya juga bingung tuh, yang tanda X itu di tempat itu aja kan. Lah kalau orang sholat lagi di situ 5 menit kemudian terus dia habis batuk, apa yang nggak ke ini ya? Ya oke lah, itu hal-hal kayak gitu tuh apa nggak detail gitu loh mikirnya. Makanya tuh aku nggak pernah kalau sholat di tempat umum yang ditanda yang X malah aku yang sholatnya dari situ daripada bekasan orang who knows kan, ya nggak? Orang kemarin aja di RSCM itu dengar-dengar entah itu hoax atau enggak ya, cuman intinya dan apa namanya setelah di swab gitu ininya apa banyak saya pikir ini tidak terjadi cuman hanya di RSCM aja, di rumah sakit lainnya pun itu hampir berapa persen hampir lebih dari 50% itu ketika kita identifikasi di pegangan tangan pintu, gagang ke lift segala macam itu ditemukan gitu. Memang ada apa namanya penelitian di mana yang menempel pada barang-barang atau ini kalau di luar negeri nih itu nggak menularkan secara langsung. Tapi balik lagi lah, ini virus masih banyak hal yang apa namanya belum kita tahu karakteristiknya dan kita mesti harus tetap hati-hati. Jadi hal-hal detail kayak gitu perlu diperhatikan dan balik lagi ke tadi masalah LSM ataupun apa itu saya pikir sih harusnya perlu lebih lagi ya di encourage untuk benar-benar apa namanya ini tuh benar-benar ada gitu, bukan main-main nih gitu. Ya selama ini kan kayaknya masih orang nggak kelihatan soalnya mungkin ya virusnya, jadi orang pada nyantai kali. Seperti itu. Iya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Yang lain? Mungkin Mas Andri? Ada Mas Faisal Nurdin itu. Mas Faisal, pulang dari Australia juga tuh. Iya. Ada lama ini. Mana Mas Faisal? Katanya mau komentar tadi. Tapi di Canberra nggak pernah lockdown kayaknya ya. Oh ya. Baik. Jadi gambaran lockdown itu sebenarnya dalam bayangan kamu seperti apa sih? Sebab kemarin tuh di Darwin cerita teman-teman itu 2 hari lockdown. Lockdown versi Darwin itu 2 hari itu, sebelum 2 hari itu orang perayaan pada ke mall untuk beli macam-macam, kayak ada angin puting beliung akan menghanguskan semuanya lah pokoknya. Jadi ramai sekali mall untuk beli sesuatu, kemudian hari berikutnya lockdown itu cukup di rumah saja, dan kalau boleh keluar itu cuma olahraga berapa menit harus masuk lagi ke rumah. Itu yang disebut dengan lockdown selama 2 hari saja. Gitu loh. Apakah seperti itu atau seperti dulu saya di Brunei. Jadi apa namanya? Tetap di rumah, tapi kalau ke supermarket boleh, tapi dengan tutup muka, kemudian ada Blue Health yang
Blue Health itu yang aplikasi bisa ngetrace, kemudian yang ditembakkan juga, kemudian bahkan ketika saya ketakutan, saya pakai kaos tangan gitu loh. Bahkan lift aja pakai baju digini-giniin gitu kan, takut banyak footprints yang ada COVID-nya gitu kan. Itu lockdown, dan itu ada denda 30 jutaan Indonesia. Kalau kemarin itu Darwin 50 juta dendanya gitu loh. Itu komparasi. Jadi lockdown yang dianggap lockdown Indonesia itu seperti apa sebenarnya sehingga tidak mau lockdown gitu loh. Nah, kalau lockdown di beberapa negara kan agak beda-beda ya. Tetapi pada intinya orang hanya boleh keluar untuk essential good. Dalam tanda petik mereka penjara ya, orang dipenjara di dalam rumah. Jadi semacam house arrest lah, kira-kira gitu. Dia kecuali untuk essential needs gitu. Ke farmasis atau ke supermarket. Biasanya cuma 2 itu. Di banyak negara begitu. Tapi kalau di Indonesia kan pada kondisi sekarang sudah nggak mungkin membuat mereka bisa tinggal di dalam rumah. 1, itu butuh kepatuhan. 2, itu butuh kedisiplinan. Dan yang ketiga yang paling penting, kenapa nggak pernah dilakukan? Karena kalau lockdown yang bayarin kebutuhan sehari-hari itu pemerintah. Itu yang paling penting, dananya nggak ada. Kalau semua cerita lockdown di luar negeri, bahkan sampai India yang lebih miskin dari kita pun, itu kebutuhan pangan mereka itu ditanggung pemerintah. Oleh karena itu, dulu di awal-awal kita ngambil PSBB. Kenapa? Diserahkan ke daerah. Daerah yang suruh ngurusi. Gitu. Karena nggak ada uangnya. Dan daerah ya nggak bisa PSBB dibatasi saja. Cuma untuk urusan pangan ya karepmu dewe gitu, cari sendiri kan gitu kira-kira. Karena konsep yang paling penting dari kalau kata lockdown itu pemerintah bertanggung jawab dan itu tidak mungkin di Indonesia. Dulu tidak mungkin, apalagi sekarang. Ya. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau kita mau lakukan pembatasan sebagai upaya preventif, satu-satunya cara sekarang adalah jalannya yang diatur karena itu domain negara. Orang tetap bisa keluar rumah. Kita nggak mungkin membuat orang nggak keluar rumah sekarang. Sulit paling nggak. Kenapa? Karena sudah nggak takut. Jadi level ketakutannya itu udah berbeda dengan dulu. Jadi kalau toh mau dibatasi jalannya. Kalau menurut saya blokade, politik blokade kalau mau dilakukan. Dan di containment di area-area tertentu, mereka hanya boleh di situ. Dan di situ sudah ada paling nggak ada farmasis, ada supermarket ya, ada pasar yang kalau mereka mau itu aja sih. Kalau menurut saya itu nggak ada cara lain menurut saya. Ya saya juga setuju tuh. Cuman masalahnya ini baru 2 hari ini kelihatan malah justru di blokade sana sini malah macet di Jakarta. Jadi tetap aja emang kultur tadi secara sosiologis masyarakat kita tuh emang susah banget ya. Jadi mungkin mereka nggak ngerti juga mana yang dimaksud esensial, mana yang dimaksud non esensial gitu. Pasti harus dijelasin juga kali. Karena benar-benar malah justru yang jalanan yang di lockdown itu yang memang terus akhirnya bikin macet gitu. Jadi bikin orang menunggu di belakang sana, kemudian akhirnya jadi ambil jalan tikus sana sini, macet di daerah-daerah tertentu gitu. Aduh, itu memang. Tapi saya setuju dengan tadi Mas Bayu sih, nggak ada yang lain. Kalau saya tadi makanya bilang kalau lockdown total kayaknya sih udah telat ya dan udah sangat ini. Tapi jadi kita sepertinya jadi nggak ada ini ya, nggak ada problem solving yang ini ya, jalan keluar yang signifikan gitu loh untuk mengakhiri semua ini gitu gimana ya? Oh, sampai kapan gitu kan untuk kayak gitu setengah-setengah terus kan dari awal kita. Kalau setengah-setengah terus ya nanti selesainya juga setengah-setengah terus lebih lama lagi daripada negara lain. Harapannya tetap vaksin ya, tetap divaksin sama di herd immunity kan tetap ujung akhirnya di situ gitu. Dan kalau dilihat angka kasus sedemikian besar, terutama juga yang underreported ya mungkin ya sampai bayangan saya sampai pertengahan tahun depan baru kita bisa agak sedikit bernafas. Iya. Benar. Setahun lagi paling nggak. Setahun lagi untuk ini. Untuk ini kita juga belum bisa memprediksikan nih sampai 2 minggu lagi kah kasusnya naik atau apa, karena kita lihat PPKM-nya seperti ini ya, maksudnya itu belum berjalan secara maksimal bagus, apalagi di Jogja seperti tadi Mas Bayu bilang, padahal di Jogja sendiri udah hampir 1.000 lebih ya Mas Bayu ya.
1.300 Ya Mas. 1.300 kan. Itu Dengan kan penduduknya 3 juta loh. Maksudnya iya. Jawa Timur tuh penduduknya 40 juta, kasusnya 1.600. Jogja hari ini itu Iya. 1.400, penduduknya 3 juta. Jadi Nah itu kenapa ya Mas Bayu bisa kayak gitu? Apa tadi masa udah bosen tadi apa ya? Maksudnya emang hanya melulu mereka memikirkan ya oke lah. Maksudnya bukannya gimana, cuman mereka nggak bisa membandingkan apakah penduduk kita itu nggak bisa membandingin, widih orang yang meninggal segini nih gitu dengan kasus ini gitu. Maksudnya ekonomi tinggi gitu. Tapi bukankah kalau untuk bertahan, kira-kira untuk bertahan berapa hari sih? Maksudnya tuh dalam artian tanpa disubsidi pemerintah misalnya. oh ya, ada yang daily Ya. daily. Apa yang dia dapat hari itu yang dia makan gitu. Paling enggak untuk besoknya, paling 2-3 hari mereka bisa bertahan. Dan itu banyak ya, karena Jogja salah satu yang paling miskin, tingkat kemiskinan tertinggi, salah satu yang indeks Gini ya, ketimpangannya tertinggi. Jadi dan ekonominya berdasarkan dua, satu ekonomi pendidikan dari mahasiswa datang, dua dari pariwisata. Nah, dua-duanya itu terpukul. Jadi yang terdampak signifikan itu Bali sama Jogja. Jadi ketika mereka wisata datang, senang sekali, dan kemudian itu ternyata yang mungkin membawa virus, karena orang Jogja sendiri jarang pergi kan. Jadi dibandingkan dengan orang yang datang ke Jogja ya. Jadi melihat kasus seperti ini sekarang, kira-kira ada perubahan apa gitu, saya jadi juga pengen tahu. Maksudnya dari kebijakan atau apa masih biasa-biasa saja? Saya nggak lihat perubahan yang signifikan. Dari kebijakan satu, yang kedua juga dari perilaku. Jadi yang rame itu ya benar, itu rame, rumah sakit rame, parkirnya panjang, tempat tes COVID itu rame penuh gitu. Tapi ya kelihatannya cuma di situ aja. COVID itu cuma ngumpul di vaskes-vaskes itu gitu, dalam benak orang ya. Jadi sekali lagi, kalau belum knocking on your own door, mereka itu nggak merasa ada self urgency, sayangnya gitu. Iya. Kayaknya harus ngalamin dulu baru. Gitu kan. Ya, tapi itu kan juga nggak kita inginkan juga kan sebenarnya kan. Ya siapa yang kepengen kan ya kan. Ya. Makanya tuh mesti harus kayak gitu. Kalau nggak ngalami sendiri nggak percaya. Ini Dan, masalah obat terapi gimana ini? Edukasi ke teman-teman yang nonton itu gimana sih obatan yang paling yang pas lah untuk yang ringan, yang seperti apa langkah-langkahnya secara teknis lah, biar teman-teman yang nonton ini pada ngerti gitu loh. Ya, jadi semakin overwhelm-nya atau overload-nya rumah sakit ini kan kita jadi memberikan semacam tolerance lah ya, bukan tolerance juga, atau misalnya ya toleransi lah buat orang-orang yang terkena COVID atau terinfeksi COVID dengan gejala ringan. Ya, gejala ringan itu artinya hanya teridentifikasi dia udah positif, baik itu swab antigen atau PCR, tapi tidak memiliki gejala-gejala yang seperti sesak, ya, kemudian ya cuman kayak batuk pilek aja lah, ya demam juga sudah mulai turun. Itu memang sudah ada panduan sih untuk obat-obatan yang diberikan. Mungkin saat ini pemerintah Pemda Jakarta atau mungkin di Jawa Barat ya, tadi saya dapat SMS gitu, ada namanya tuh telemedicine untuk penderita COVID yang bergejala ringan, dan sekaligus akan diberikan obat-obatan secara gratis untuk basic dari pengobatan COVID-19 ya. Jadi mereka akan diberikan itu, dan untuk kemudian saya sih sarankan ya, walaupun ini juga berbiaya juga kan mungkin, atau orang juga nggak mungkin beli semua, selalu memonitor saturasi oksigen ya sebetulnya. Tapi kan nggak semua orang juga bisa beli alat saturasi atau segala macam itu. Jadi berdasarkan ini aja, kalau misalnya udah mulai sesek, segeralah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat lah. Entah itu di IGD, entah itu IGD-nya nggak pun terima, pokoknya harus langsung cari rumah sakit atau cari fasilitas kesehatan. Entah nanti di sana baru ditanganin atau gimana, yang penting kita sudah berada pada fasilitas tersebut, di mana kebutuhan akan emergensi itu lebih tersedia dibandingin di rumah, intinya seperti itu. Kemudian terkait dengan banyak tuh kan sekarang obat-obatan yang beredar gitu, kayak misalnya
Jadi orang tuh pada jadi dokter dirinya sendiri ya, artinya ada ivermectin yang katanya bisa menyembuhkan, kemudian apa namanya, orang udah lebih pintar daripada dokter sekarang. Dok, saya mau oseltamivir, dok saya mau Avigan, dibilang gitu kan. Dok, saya mau ivermectin aja misalnya. Udah pada pintar sekarang. Terus sampai nilai-nilai hasil lab aja udah pada tahu gimana kita harus bisa menginterpretasi nilai CT gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya tuh kita bisa sama pasien malah nggak bisa ngomong akhirnya, gitu kan? Karena pasien tiba-tiba, dok, saya kan nilai CT-nya cuma 30, lihat sudah 35 dok, berarti kan sudah nggak ada virusnya kan dok, gitu misalnya. Ya, hal itu harus menjadi concern juga. Tapi intinya sekali lagi untuk obat-obatan, jangan pernah mengkonsumsi obat-obatan tanpa pengawasan dokter. Pakai ivermectin pun seperti itu. Ini yang lagi hit soalnya. Ivermectin itu secara meta-analisis studi itu belum terlalu stabil dia. Ya, masih ada yang bilang bagus, masih ada yang bilang jelek, gitu kan. Nah, kita terbiasa dengan hal-hal yang evidence based. Artinya adalah mengobati berdasarkan penyebabnya atau berdasarkan reason bukti ilmiah ya, bukti ilmiah yang sudah dikerjakan. Ivermectin ini kan awalnya obat cacing ya kan, kita udah tahu semua itu obat cacing, yang dimana obat cacing biasa aja diminumnya biasanya setengah tahun sekali atau setahun malah justru sekali ya kan. Karena apa? Karena efek sampingnya yang cukup banyak di situ. Begitu juga dengan ivermectin. Kalau untuk secara mekanismenya memang ada beberapa penelitian secara mekanisme obatnya, dia memang bisa untuk menghambat pertumbuhan virus ya, kemudian dia mencegah virus itu untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia. Jadi dia menggantikan posisi si virus sehingga virus yang datang tuh nggak nemukan reseptornya, karena reseptornya udah ditempelin sama si ivermectin ini ya, protein dari ivermectin ini. Itu teorinya. Cuman dan uji klinis juga sudah beberapa dilakukan, memang katanya signifikan. Dan di Indonesia masalahnya itu kan kita memakai obat ini kan nggak cuma ivermectin doang. Ada yang pakai tadi oseltamivir udah dipakai, azitromisin udah dipakai, kemudian multivitamin juga udah dipakai. Kita nggak tahu apakah benar-benar ivermectin ini belum tahu fungsinya benar-benar targeting ke situ ya, karena dengan dosis segitu secara teoritis nggak memenuhi syarat untuk mengeliminasi virus di seluruh tubuh ya, karena dia kerjanya sebetulnya di lokal, di usus, namanya juga obat cacing ya kan, dia kerjanya di lokal, kemudian jadi secara dosis itu sebenarnya nggak cukup untuk mengeliminasi. Jadi ini masih dalam kajiannya. Dan saya dengar BPOM lagi mengkaji di beberapa center selama 3 bulan ini, nanti mungkin akan ada hasil yang bisa kita kita tahu apakah ini banyak benefitnya atau enggak signifikan, atau dia memang memang berbahaya seperti itu ya. Jadi intinya untuk terapi obat-obatan untuk ya berlaku kita berharap semua virus ya. Kenapa? Untuk berlaku semua virus atau virus maksudnya tertentu mana? aja atau varian atau yang mana? Ivermectin. Ya apapun itulah. Ya sih, sebetulnya semua obat itu ini tuh sebenarnya masalah obat, orang udah tahu jenis obat segala macam ini kan karena emergency use ya, karena keadaan darurat. Jadi semua. Jadi coba-coba aja dong berarti. Ya enggak, maksudnya kalau yang sekarang ini yang lagi beredar atau Iya. Ya, jadi bukan coba-coba, mereka mungkin melakukan berdasarkan penelitian yang masih awal, preliminary research ya. Jadi belum established. Kalau kita kan selalu melihat ada penelitian itu ada proses preklinik, uji preklinik sama clinical trial kan. Preklinik itu termasuk uji in vitro, in vivo ya, pada hewan coba, pada pada sel gitu. Mungkin Mbak Santi itu sering melakukan uji in vitro, kemudian in vivo, kemudian baru clinical trial pada pasien. Clinical trial pun dibagi-bagi tuh sebetulnya. Ada clinical trial yang cuma 150 orang, kemudian 100 orang, kemudian pada ribuan orang. Dan itu dengan kondisi tertentu. Kondisi tertentu dalam artian dilakukan pada orang-orang yang dengan komorbid misalnya. Dilakukan dengan orang-orang yang sama sekali nggak punya komorbid dan nggak punya
obat-obatan lain, nggak mengkonsumsi obat-obatan lain. Itu semuanya belum sampai situ kalau ivermectin, kalau saya baca ya. Jadi hanya sebatas apa tadi dari mekanismenya kita tahu, kemudian dari in vitronya sudah terbukti sedikit, kemudian ini baru uji klinikal trial pada beberapa aja gitu, belum sampai yang ribuan. Bahkan di India pun itu udah di stop penggunaannya karena orang-orang pada udah mengkonsumsi banyak. Akhirnya pemerintahnya men-stop itu. Saya tidak tahu apakah karena ada banyak efek samping yang terjadi atau enggak. Efek sampingnya sih yang paling banyak sih sebetulnya yang langsung ketika kita langsung mengkonsumsi itu biasanya mual, muntah, diare ya. Tapi yang paling parah itu bisa mengganggu sistem saraf ataupun dia sifatnya kadang bersifat hepatotoksik atau mengenai liver ya atau hati, fungsi hatinya jadi impair, jadi rusak gitu kan. Nah, nanti COVID-nya sembuh tapi dia nanti pulang-pulang karena sakit hati lagi, ya kan? Itu kan juga masalah lagi. Nah, ini juga banyak nih hal-hal yang kayak gini, yang sering terjadi yang masyarakat tuh kurang paham untuk itu, ya. Dan kita selalu hidup based on testimony, ya kan? Si ini pakai ini sembuh loh, si teman saya pakai ini kemarin sembuh loh. Itu semuanya kalau dokternya ngomong nggak percaya. Itu masalahnya itu juga another sociological problem in our culture, in our people. Kalau Mbak Sati nggak tahu nanti pendapatnya gimana. Ya, jadi seperti itu penggunaan obat itu mesti harus tetap hati-hati dan udahlah yang ringan itu tadi mungkin nggak tahu kalau di Jogja sudah mulai atau belum tuh yang ada semacam link atau nomor khusus gitu yang menghubungi untuk telemedicine gitu. Untuk penyintas COVID yang ringan, ya, penyintas penderita ya. Kayaknya ada di beberapa rumah sakit mungkin udah ada. Tapi ini biasanya ini udah Pemda loh, Mas Bayu. Kalau rumah sakit sih mungkin belum malah justru di tempatku. Jadi udah dialokasikan ke kayak semacam call center itu tadi saya baca di ini. Tapi juga bisa melalui kayak Halodoc atau apa gitu. Tapi rumah sakit kayaknya enggak. Di Bantul tadi aku kontak sama lurah ya, Pak Lurah di Panggung-Harjo itu sudah ada, mereka suruh ngisi website, ada link gitu yang isoman, nah mereka dipantau dibantu desa. Udah lumayan Ri, kalau di beberapa tempat udah lumayan. Baik. Ada yang ini komentar nih, Pak Najih. Dia bilang, ini konteks Jogja ya, pekerja sektor informal sangat besar yang bergantung pendapatan seharian. Lalu dia melanjutkan, contoh solidaritas tingkat kampung yang ada di Jogja sendiri tidak selalu ada di setiap kampung, apalagi di daerah lain yang lebih urban dan lebih padat hidupnya. Gimana komentarnya, Pak? Setuju, kan tadi udah aku sampaikan, jadi memang mereka banyak yang yang harian gitu. Kalau nggak kerja hari itu ya mungkin. Tapi memang mereka itu tidak dapat subsidi dari pemerintah ya, maksudku. Ya, tapi sebenarnya di daerah Cilacap itu dikasih tiap orang petani-petani itu dapat duit juga. Ya, dari pemerintah ada kan. Sekarang pemerintah mengalokasikan 6,1 triliun untuk bansos yang sekarang ini yang Jokowi pengen diberikan secepatnya di bulan Juli. Cuma ya kan itu cuma buat makan, sementara kan kebutuhannya sekarang nggak cuma makan sebenarnya. Maksudnya itu sangat basic. Katakan buat sekarang kalau nggak punya pulsa anak nggak bisa sekolah loh. Gitu loh. Itu kan nggak pernah pikirkan. Itu ada kuotanya. Cuma kan sebenarnya nggak ya masih kurang lah sebenarnya. Mereka tetap harus pergi gitu. Ya memang ya itu menurutku memang butuh solidaritas. Dan sekarang saya kira bukan yang paling penting ya, menurut saya sekarang saatnya kita bersama-sama gitu, seperti Mbak Santi tadi untuk mengatasi masalah ini. Oke. Ini mau ditutup kan? Pengen dengar dari Mbak Santi terakhir closing remark. Waduh, kok jadi closing remark. Ya, senang berdiskusi dengan semuanya. Yang tadi disampaikan Dr. Jordan dan Mas Bayu, ya mungkin
sudah menyuarakan apa yang saya pikirkan. Ya kalau mungkin take home message-nya ya ayo kita gotong royong, karena nggak bisa ditumpukan ini ke krisis ini ke satu pihak saja gitu. Ya we do our best sesuai dengan kemampuan, terus peluang yang kita punya gitu. Mungkin ini saya usul nih ke Pak David berarti atau ke ini. Mungkin secara organisasi kita Muhammadiyah besar sekali, perlu mungkin sudah ada saya tahu, tapi mungkin lebih sinergikan lagi mungkin gimana kita bisa berkontribusi. Contoh terdekat call center mungkin bisa konsultan Muhammadiyah call center juga bisa, karena kita punya banyak talenta SDM kesehatan kan ya Pak Dokter, jadi we can use that lah gitu. Ya kita udah ada MCC itu Mbak. Iya, tapi mungkin bisa lebih diekspand, merekrut lebih banyak orang, lebih masif, sehingga mungkin lebih ini bisa lebih Sekarang fokus di vaksin, soalnya kemarin ada vaksin lintas agama, jadi kampus-kampus Muhammadiyah itu sudah dibuka untuk vaksin. Kemarin juga pernah ada usul untuk buka tempat isoman ya, tempat perawatan pasien, tapi kayaknya di Jogja atau di mana baru berjalan. Oke. Dr. Jordan, terakhir saran kepada masyarakat atau teman-teman audiens Jeep Talks harus gimana gitu? Kalau saran saya tetap ya sebagai kalau saya sih lebih ke arah preventif aja ya. Jadi prokes tetap harus disiplin, jangan pernah bosan ya untuk untuk menjalankan prokes tadi ya, walaupun kita sudah dalam titik kejenuhan, tapi kita nggak bisa, ternyata kita tidak bisa beradu kecepatan dengan mutasi virus tadi ya, di mana karakteristiknya masih ilmuwan aja nggak tahu gitu, apalagi jadi kita mesti harus aware lah, itu satu. Kemudian yang keduanya apabila memang terkait dengan karena saya di sini praktisi kesehatan juga harus mengingatkan kalau misalnya sudah memiliki gejala-gejala yang mengarah pada infeksi COVID, segeralah untuk menghubungi tadi call center misalnya atau jangan takut kalau masih ringan, itu memang insya Allah gitu masih bisa tertolong. Dan hindarkan kalau misalnya Anda masih mendiamkan itu, akhirnya akan menularkan pada misalnya orang yang ada di rumah yang memiliki komorbid, ayah kita, ibu kita, atau kakek nenek kita segala macam, itu yang perlu dihindari saat ini ya. Dan untuk yang tidak perlu untuk keluar, yang nggak usah keluar dulu lah untuk beberapa waktu ke depan. Itu aja yang mungkin. Kalau untuk tentang kebijakan mungkin Mas Bayu lebih akan memberikan saran yang lain. Tapi intinya jangan pernah bosan yang saat ini. Memang ini kita harus hadapin ya. Kita harus hadapin dan kita harus lalui bersama-sama. Ya, semoga sih dokter dan teman-teman dokter, mungkin kan dokter-dokter secara mental itu udah tertekan sekali. Ya, stres dan kalau teman-teman dokter sih insya Allah akan selalu semangat ya untuk untuk menghadapi ini semua ya. Oh nggak mau, karena memang ini tugas kita ya, udah kewajiban kita seperti itu ya. Jadi kita cuma hanya berharap ketika kita memiliki kewajiban yang memang udah tugas kita, tapi bukan berarti masyarakat atau orang lain itu jadi meremehkan gitu. Intinya adalah udahlah nggak apa-apa, udah ada dokter ini, udah ada tenaga kesehatan inilah misalnya. Itu jangan sampai berpikir seperti itu, karena seberapa besar kewajiban kita pun ini masih kita dibatasi namanya itu tadi kemampuan kita sebagai kemampuan fisik, kemampuan mental kita juga terbatas ya. Jadi buat para pemerintah gimana untuk dokter-dokter, dan harapan pemerintah itu dokter-dokter gimana harus diapain? Sama korban nakes itu cukup banyak juga. Iya, itu bahaya itu nanti. Harapannya gimana? Harapannya kita terpenuhi ya. Maksudnya tuh dari segi keselamatan, safety-nya terpenuhi, kemudian tadi juga dibantu. Ini kan tadi udah multifaktorial ya. Jadi nggak cuman kayak tadi Mas Bayu bilang krisisnya nggak cuman di
kita aja gitu. Jadi ya tolonglah dibantu dengan faktor-faktor di luar kesehatan itu yang intinya adalah bisa mendukung kita untuk bekerja dengan baik gitu. Ya. Okay. Kalau yang fakta yang sekarang ya itu tadi misalnya pemenuhan pemenuhan APD yang baik, kemudian safety-nya ya bagi para dokter misalnya atau bagi para perawat itu lebih mungkin kerjanya lebih long time ya. Jadi itu juga perlu diberikan perhatian buat mereka ya, entah itu insentifnya lah misalnya ya, atau entah itu belum dibayar apa dan APD-nya. insentifnya sekarang? Kenapa? Belum dibayar apa? Ya tiap rumah sakit beda, ntar saya ngomong ntar yang ada dirutnya marah-marah. Ya udah lihat aja di itu. Enggak sih, kita sebenarnya nggak memikirkan masalah insentif itu banget ya. Cuman masalahnya adalah tadi keselamatan jiwa dari kita sendiri gitu. Ya, itu perlu Oke, terakhir closing Bayu. Aku singkat aja ya. Intinya nomor 1 tetap Cita Mas Jajar. Cita Mas Jajar itu slogan Pemkab Sleman. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Cita Mas Jajar. Nah, satu itu. Yang kedua, pemerintah kita memang ya seperti juga di pemerintah di tempat lain, nggak penuh dengan kritik, nggak sempurna. Pak Jokowi itu pidatonya nggak pernah meyakinkan, tapi sekarang saatnya kita untuk nurut saja gitu. Jadi kalau kita nggak, ini sekarang sudah sangat krisis, butuh leadership, dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya kita semua sebagai warga negara mendukung, karena kita nggak mungkin melakukan hal yang lain gitu. Jadi paling enggak ya nurutlah untuk 3 minggu, 4 minggu ke depan, itu aja sih. Kalau suruh di rumah ya di rumah gitu, biar Dokter Jordan nggak capek-capek gitu loh. Kan ini gara-gara kita jadi Dokter Jordan repot gitu kira-kira. Itu aja sih. Oke, baiklah. Terakhir saya ingin mengatakan ini kondisi genting sekali. Jangan saling melempar kesalahan ke semua orang-orang. Kita harus gotong royong benar-benar, ikhlas. Apapun itu, saya kira itu yang solidaritas lah, yang saya kira itu yang menjadi kunci utama bangsa ini bisa terlepas lah dari COVID ini secara perlahan lah gitu. Itu saja, terima kasih. Untuk dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. David mungkin bisa menambahkan atau menutup sekaligus acara ini. Iya, ini hari ini pas malam ini kebetulan juga ada acara takziah meninggalnya Profesor Dr. Baidowi, Ketua Majelis Dikdas PP Muhammadiyah ya. Jadi banyak sekali keluarga kita yang keluarga besar Muhammadiyah, baik yang kena COVID atau tidak, tapi kebanyakan berita-berita di WhatsApp itu adalah berita-berita meninggalnya saudara-saudara kita ya. Jadi menjadi perhatian kita untuk tetap menjaga prokes dan juga semangat solidaritas itu. Dan JB Talks hadir untuk mencerahkan dan memberi kritik terutama untuk kepada pemangku kebijakan ya. Dan juga kita berharap ke depan ada forum-forum yang lebih mengundang pemangku kebijakan. Misalnya seharusnya tadi kita mengundang salah satu dirjen di Menkes atau tim COVID Satgas Nasional. Mungkin ke depan kita perlu mengundang mereka. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya dan semua penggemar channel YouTube JB Post. Pastabikul khairat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi, Mbak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.